Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 197 Monster yang Menyedihkan. Setelah Guosan memperoleh kendali penuh atas spanduk darah, Jiang Chen membawa Big Yellow bersamanya dan meninggalkan Istana Hitam. Puluhan tahun yang lalu, Dukun Bulan Darah telah menggunakan spanduk darah untuk mendatangkan malapetaka di Provinsi Qi. Ia tak terkalahkan saat itu terutama karena spanduk darah. Karena Guosan adalah seorang prajurit inti ilahi pertengahan, tidak ada masalah baginya untuk mengendalikannya. Dengan bantuan spanduk darah, kekuatan tempur Guosan akan meningkat secara signifikan, dan Fan Zongtang tidak akan menjadi lawannya. Itulah sebabnya Jiang Chen merasa aman meninggalkan Yan Chenyu dan Han Yan. Dia harus pergi untuk membantu Han Yan, dia tidak ingin melihat hal buruk terjadi padanya lagi. Di dalam Istana Hitam, Taois Hitam telah menunggu cukup lama. Ketika dia melihat Jiang Chen dan Big Yellow, dia segera berjalan ke arah mereka. Jiang Chen, perjalanan ke neraka Inferno bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Aku masih berharap kamu bisa memikirkannya lagi. Taois Hitam mengingatkan Jiang Chen sekali lagi dengan nada serius. Aku tidak akan berubah pikiran. Ketua Sekte, tolong bukakan jalan menuju neraka Inferno untukku. Jiang Chen tampak penuh tekad, dia akan masuk neraka Inferno apapun yang terjadi. Baiklah, ikuti aku. Daois Black tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memimpin Jiang Chen dan Big Yellow menuju ke kedalaman Istana Hitam. Mereka menemukan lorong panjang, yang jelas-jelas mengarah ke bawah. Lorong itu cukup gelap, dan setelah menempuh jarak sekitar 3 mil, sebuah pintu baja muncul di depan mereka. Aku tidak tahu ada tempat seperti itu tersembunyi di Sekte Hitam. Jiang Chen merasa terkejut. Tidak ada yang istimewa di luar Istana Hitam, dan dia tidak pernah menduga akan ada tempat tersembunyi seperti ini di dalamnya. Portal menuju neraka Inferno itu misterius, kita harus menyembunyikannya dengan benar. Kata Taois Hitam. Tepat di balik pintu baja ini. Jiang Chen bertanya. Itu benar. Daois Black melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya ke pintu baja. Suara klik langsung terdengar dari pintu. Sepertinya pintu itu sudah lama tidak dibuka, atau mungkin hanya dibuka beberapa kali, itulah sebabnya pintu itu mengeluarkan suara berkarat saat dibuka. Di balik pintu baja itu terdapat ruang rahasia yang luas, dan semua sisinya tertutup rapat. Tepat di tengah ruang rahasia itu terdapat portal ilusi. Portal itu mengambang tanpa henti seperti air sambil memancarkan cahaya terang. Sebuah portal. Mata Jiang Chen berbinar, dia sangat familiar dengan portal semacam ini, jadi dia bisa tahu portal apa itu hanya dengan sekali lihat. Benar sekali, itu adalah portal menuju neraka Inferno. Taois Hitam menganggukkan kepalanya. Terakhir kali, Guan Yiyun mengatakan kepadaku bahwa itu adalah portal kuno, tetapi portal ini sama sekali tidak terlihat tua. Kurasa portal itu dibuat oleh seorang prajurit Raja Tempur. Orang yang membuatnya sangat ahli dalam formasi, portal itu berbeda dari semua jenis portal dan formasi lainnya, dan portal itu terkait dengan kekuatan dimensi. Tanpa pengetahuan tingkat lanjut tentang formasi, prajurit Raja Tempur biasa tidak akan pernah bisa membuat portal sungguhan. Jiang Chen berkata dengan suara tenang. Ekspresi Daois Black berubah. Ia menatap Jiang Chen dengan kagum. Sekali lagi, ia dikejutkan oleh Jiang Chen. Portal ini telah ada di sini selama beberapa dekade, dan bahkan Daois Black tidak dapat mengatakan apapun tentangnya. Namun, Jiang Chen, ia dapat menceritakan semuanya hanya dengan satu pandangan, dan ia bahkan dapat mengatakan bahwa portal itu dibuat oleh seorang prajurit Combat King. Seorang prajurit Combat King, seorang Combat King yang perkasa, orang yang hebat yang telah menguasai kekuatan dimensi, dialah seseorang yang berdiri di puncak dunia, seorang pria yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Daois Black. Tujuan terbesar hidupnya adalah untuk mencapai alam Combat Soul. Sedangkan untuk alam Combat King yang perkasa, dia hanya dapat memimpikannya selama tidur lelapnya. Portal ini diberikan kepada kita beberapa dekade lalu oleh dinasti Martial Saint. Saya kira setiap sekte besar di seluruh 28 provinsi di benua timur memiliki portal yang sama. Bahkan saya tidak tahu apapun tentang portal ini, saya tidak menyangka portal ini dibuat oleh seorang prajurit Combat King. Daois Black memiliki perasaan campur aduk tentang hal ini. Dinasti Martial Saint menguasai seluruh benua timur, dan mereka telah memberikan portal yang sama kepada setiap sekte besar dan memastikan bahwa setiap provinsi memiliki portal ini sehingga mereka dapat mengirim orang ke Inferno. Bahkan Provinsi Qi dan Provinsi Qian memiliki portal ini. Sepertinya ada seorang prajurit Raja Tempur di dinasti Saint bela diri, lumayan. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dinasti Martial Saint ini tampaknya jauh lebih kuat dari yang ia duga. Seorang prajurit Combat King dianggap sebagai eksistensi yang terhormat, bahkan di benua ilahi. Wajar saja bagi dinasti Martial Saint untuk memiliki seorang prajurit Combat King karena mereka menguasai seluruh benua timur. Kepala sekte, cepatlah dan aktifkan portalnya. Jiang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Bagus. Daois Black menganggukkan kepalanya. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mengambil token berwarna emas dari cincin penyimpanannya.
Token itu berukuran sebesar telapak tangan, dan tampaknya pas dengan slot yang terletak di tengah portal. Daoist Black melangkah maju dan perlahan-lahan meletakkan token itu ke dalam portal. Sesaat kemudian, portal itu mengeluarkan suara berdengung, lalu mulai berfungsi. Suara mendesing. Diikuti dengan aktivasi portal, angin kencang menyapu seluruh ruang rahasia. Kekuatan dimensi bocor keluar dari portal, membuat mereka kesulitan bernapas. Berdengung. Tidak lama setelah itu, sebuah terowongan gelap gulita muncul tepat di tengah portal. Angin dingin langsung bertiup kencang dari sana. Begitu dinginnya sehingga terasa seperti berasal dari kegelapan abadi, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Bahkan ekspresi Daoist Black berubah saat merasakan ini. Namun, Jiang Chen berdiri tepat di depan badai dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia benar-benar merasakan nostalgia tiba-tiba dari perasaan ini. Big Yellow menjulurkan lidahnya dan merasa gembira juga. Anjing ini tidak takut bahaya, dia menjadi gembira saat menghadapi bahaya. Dia dan Jiang Chen menyukai petualangan, mereka menyukai perasaan gembira. Cepat, terowongan ini hanya bisa dipertahankan selama 3 tarikan napas. Kata Taoist hitam buru-buru. Big Yellow, ayo berangkat. Jiang Chen melompat maju dan menghilang ke dalam terowongan. Big Yellow mengikutinya dari dekat dan menghilang ke dalam terowongan pada saat yang sama. Klik. Tepat saat Jiang Chen dan Big Yellow menghilang, terowongan itu langsung tertutup. Portal itu juga berhenti berfungsi. Token emas itu keluar dari slot dan jatuh tepat ke tangan Daoist Black. Daoist Black menatap portal itu tanpa bergerak, lalu berkata pada dirinya sendiri, Jiang Chen, aku sangat berharap kau bisa keluar dari neraka Inferno dengan selamat. Nasib masa depan Sekte Black ada di tanganmu. Suara mendesing. Angin dingin yang liar tampaknya tak kunjung berhenti. Jiang Chen dan Big Yellow bergerak mengikuti arus, ada pusaran angin di mana-mana, dan terowongan itu tampak beraneka ragam. Terowongan itu sebenarnya cukup sempit, hanya bisa dilewati satu orang saja, sehingga tubuh Big Yellow terasa sesak. Angin puyuh terus berhembus ke dalam terowongan, menyebabkan wajah mereka sakit. Sialan. Terowongan sampah macam apa ini? Si kuning besar terus mengumpat. Terowongan itu tampak goyang dan tidak stabil, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Prajurit Raja Tempur itu tampaknya baru saja menguasai kekuatan dimensi. Dia menggunakan portal canggih untuk membangun terowongan dimensi ini, oleh karena itu, terowongan ini tidak stabil. Sebaiknya kita berhati-hati. Jangan lepaskan energi apapun di sini, jika kita hanyut ke dalam turbulensi dimensi, itu akan menjadi masalah besar. Jiang Chen mengingatkan. Sialan, kalau kita hanyut dalam turbulensi dimensi, kita akan terjebak selama lebih dari 100 tahun. Big Yellow merasa semakin tertekan. Dia melihat sekeliling dan menemukan ada turbulensi dimensi warna-warni di mana-mana. Juga, dari waktu ke waktu, topan dimensi besar akan muncul di hadapan mereka. Untungnya, Jiang Chen dan Big Yellow yang ada di sini. Jika itu orang biasa lainnya, mereka mungkin akan mengompol karena takut. Turbulensi dimensional, tempat di mana dingin dan kegelapan bercampur menjadi satu. Sulit untuk menemukan simpul dimensional di dalamnya, dan bahkan seorang prajurit Combat King yang telah menguasai kekuatan dimensional akan merasa sulit untuk keluar dari sana. Hanya Combat Emperor yang perkasa yang dapat keluar dari sana dengan mudah. Selain itu, topan dimensi di dalam turbulensi dimensi adalah eksistensi yang paling mematikan. Itu hanyalah monster mengerikan yang akan menyebabkan apapun yang terseret ke dalamnya binasa. Jiang Chen tersenyum getir. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, ia akan dapat pergi kemanapun di dunia ini dengan skill dimensional C++. Memasuki neraka Inferno hanya akan memakan waktu beberapa detik. Semua prajurit Sein yang perkasa telah menguasai aturan dimensi, mereka dapat berjalan kemanapun yang mereka inginkan di antara ruang dimensi. Selain itu, setiap Sein yang telah menguasai skill Dimension C++ dapat menghancurkan penghalang dimensi dengan tangan kosong dan berjalan masuk seolah-olah itu adalah halaman belakang mereka. Tidak peduli apapun, itu semua sudah menjadi sejarah. Saat ini, Jiang Chen hanyalah kentang kecil di alam inti surgawi, jalannya masih panjang. Di dalam terowongan teleportasi, Jiang Chen dan Big Yellow mengagumi turbulensi dimensi yang menakjubkan di sekitar mereka sambil mengobrol. Setelah menghabiskan seharian penuh di dalam terowongan, keduanya akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Kita hampir sampai. Melihat ini, semangat Jiang Chen bangkit. Sial, akhirnya kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Aku penasaran seperti apa neraka Inferno itu. Si kuning besar sangat gembira hingga ia melompat dari tempatnya berdiri sambil menjulurkan lidahnya. Dengan lompatannya, ia membuat celah di dalam terowongan. Anjing sialan, sebaiknya kau berhati-hati. Ayah tidak ingin hanyut dalam turbulensi dimensi dan mati di usia muda ini. Jiang Chen menamparkan kepala Big Yellow, memarahinya dengan cara yang tidak ada harapan. Cahaya di ujung terowongan menjadi lebih terang, dan segera setelah itu, Jiang Chen dan Big Yellow tiba di ujung terowongan. Keduanya menahan napas saat bersiap memasuki neraka Inferno.
Saat ini, di dalam neraka Inferno, di suatu tempat di dalam jurang. Tempat itu berkabut, dan semuanya tampak kelabu. Jurang itu adalah daerah yang benar-benar tandus, dan bebatuan ada di mana-mana. Monster dengan tubuh yang sepenuhnya tertutup sisik hitam berkeliaran di daerah ini. Monster ini tingginya lebih dari 3 meter, seluruh tubuhnya dipenuhi asap hitam yang menakutkan. Monster ini hanya punya satu mata, yang terletak vertikal tepat di tengah atas wajahnya. Monster ini juga hanya punya satu lubang hidung dan satu mulut besar di bawah mata. Mata, hidung, dan mulut, semuanya berjajar dalam satu garis lurus, dan monster ini terlihat sangat menakutkan dan buas. Monster itu berkeliaran, bola matanya berputar-putar dengan penuh kewaspadaan, seolah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, wah! Suara benturan keras terdengar dari langit di atas. Suaranya sekeras guntur yang dahsyat. Sebuah lubang di dimensi itu muncul, dan sebuah sosok berteriak dari sana. Monster itu terkejut oleh suara itu, jadi dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah itu. Dalam sekejap, sebuah benda tak dikenal jatuh ke kepalanya. Celepuk. Kedatangan benda tak dikenal ini begitu tiba-tiba, monster ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Selain itu, benda itu membawa sejumlah kekuatan besar ketika jatuh ke kepalanya. Monster ini berteriak mengerikan dan mulai berguling-guling di lantai. Mengaum. Monster itu sangat marah. Ia segera berdiri di tanah untuk melihat benda tak dikenal itu, lalu terdengar suara ledakan keras lainnya dari atas. Sekali lagi, benda tak dikenal lainnya jatuh ke kepalanya. Ketika benda tak dikenal itu mengenai kepalanya, monster itu bisa mendengarnya berteriak keras, "Sialan, terowongan yang jelek sekali."